Malam itu hujan deras membasahi jalanan kota. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Lampu jalan berkelip samar di antara rintik air yang jatuh tanpa henti. Di sebuah sudut jalan sepi, seorang gadis muda berlari kecil, sambil memegangi payung biru tuanya yang hampir patah diterpa angin. Namanya Alia Pramudita, mahasiswi semester 5 jurusan kedokteran. Malam itu ia baru pulang dari perpustakaan kampus karena sedang sibuk mengerjakan penelitian kecil tentang luka sayatan. Alia memang terkenal rajin, ramah, dan tidak tega melihat orang lain kesusahan. Saat melewati gang sempit menuju kosannya, langkah Alia mendadak terhenti. Di balik remang cahaya lampu, ia melihat sesosok pria tergeletak di tanah, separuh tubuhnya bersandar pada dinding bata yang basah. Baju hitamnya robek, penuh noda darah. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Alia terkejut. "Ya Tuhan, Mas Anda baik-baik saja?" Tanyanya panik. Pria itu mengangkat kepala dengan susah payah. Tatapannya tajam, seakan penuh kewaspadaan. Jangan mendekat. Pergi." Suaranya parau, namun berwibawa. Namun Alia justru melangkah lebih dekat. Rasa takut kalah oleh naluri menolongnya. "Anda terluka parah. Kalau dibiarkan bisa infeksi. Saya mahasiswa kedokteran, biar saya bantu," ucapnya mantap. Pria itu menahan dada. Darah segar merembes dari luka tembak di bahunya. Ia sempat ingin menolak, tapi pandangan matanya kabur. Akhirnya tubuhnya goyah dan hampir ambruk. Beruntung Alia sigap menopangnya. Dengan susah payah, Alia menyeret tubuh pria asing itu ke ruang tamu kosannya yang sederhana. Ia menutup semua tirai, menyalakan lampu kecil, lalu segera mengambil kotak P3K. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan khawatir jika ia terlambat menghentikan pendarahan. "Tenang, saya bersihkan dulu lukanya," ucap Alia sambil memotong kain baju pria itu di sekitar bahu. Luka tembaknya masih baru, pelurunya sudah keluar, tapi darah belum berhenti. Ia menekan luka dengan kain steril. Pria itu menggertakkan giginya menahan sakit, tapi tetap diam. "Kenapa Anda bisa terluka begini? Apakah ada yang menyerang?" Tanya Alia pelan. Pria itu hanya menutup mata, tidak menjawab. Ia jelas tidak ingin gadis itu tahu terlalu banyak. 1 jam berlalu. Setelah berhasil membersihkan dan membalut luka, Alia akhirnya lega. "Anda harus istirahat. Jangan banyak bergerak." Pria itu membuka matanya, menatap lekat wajah Alia yang penuh ketulusan. "Kenapa engkau menolongku?" Tanyanya lirih. Alia tersenyum lembut. "Karena Anda manusia. Nyawa manusia berharga. Lagi pula bukankah menolong itu kewajiban?" Tatapan pria itu berubah, ada kilatan aneh di sana. Campuran kagum sekaligus heran. Belum pernah ia melihat orang asing yang begitu polos dan berani. Sebelum Alia sempat bertanya lagi, pria itu akhirnya tertidur karena kelelahan. Alia duduk di kursi dekatnya, menatap wajah asing itu dengan perasaan aneh. Ia tampak gagah meski penuh luka, rahangnya tegas, dan ada aura kuat yang sulit dijelaskan. Dalam hati Alia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Yang Alia tidak tahu, pria yang baru saja ia selamatkan bukanlah orang biasa. Namanya Adrian Santoro, seorang bos mafia paling ditakuti di kota itu. Malam ini ia dikhianati oleh orang dekatnya, terkena serangan mendadak saat transaksi, dan takdir mempertemukannya dengan seorang mahasiswi baik hati yang tanpa sadar telah membuka pintu menuju dunia penuh rahasia, bahaya, sekaligus cinta yang rumit. Pagi menjelang, matahari perlahan naik setelah hujan deras semalam. Burung-burung mulai berkicau, namun di kamar kos sederhana itu, suasana masih tegang. Alia bangun lebih awal. Ia mengecek pasien misterius yang semalam ia selamatkan. Pria itu masih tertidur di sofa dengan balutan kain di bahunya. Nafasnya sudah lebih teratur. Wajahnya tampak sedikit tenang. Alia menarik napas lega. Ia segera menyiapkan air hangat dan bubur instan seadanya, berharap saat pria itu bangun, ada makanan untuk memulihkan tenaganya. Tak lama kemudian, suara berat memecah kesunyian. "Ini, di mana?" Alia menoleh, melihat pria itu sudah setengah duduk, meski masih tampak lemah. "Anda di kos saya. Semalam saya menemui Anda di jalan, terluka parah. Jadi saya bawa ke sini. Jangan banyak gerak dulu." Pria itu menatap sekeliling. Jelas tidak terbiasa berada di ruangan sederhana. Ada sekilas heran di wajahnya. Ruang ini jauh berbeda dari dunia glamor dan keras yang biasa ia tempati. "Kenapa kau tidak langsung melaporkanku ke polisi?" Tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya dingin namun penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan itu membuat Alia terdiam sejenak. Ia lalu tersenyum samar. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Anda. Dan saya juga bukan tipe orang yang gegabah."
Yang saya tahu Anda butuh pertolongan. Itu saja. Pria itu menatap Alia lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. Tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan polos. Nama saya Alia, ujar gadis itu sambil tersenyum. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Pria itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab singkat, Adrian. Ia tidak menambahkan nama belakangnya. Baginya menyebutkan Santoro terlalu berbahaya. Alia mengangguk. Baik, Mas Adrian. Mulai hari ini Anda harus minum obat secara teratur. Luka Anda memang sudah saya balut, tapi masih rawan infeksi. Adrian hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Namun dalam pikirannya ada gejolak. Ia tidak terbiasa bergantung pada orang lain, apalagi seorang mahasiswi asing yang bahkan tidak mengenalnya. Hari-hari berikutnya menjadi awal kedekatan mereka. Alia dengan kesibukan kuliahnya tetap menyempatkan diri merawat Adrian. Ia menyembunyikan keberadaan pria itu dari teman-teman kos maupun tetangganya. Hanya ia yang tahu ada seorang asing tinggal sementara di kamarnya. Adrian sendiri mulai memperhatikan sikap Alia. Gadis itu selalu menyapanya dengan senyum, meski ia jarang membalas. Alia tidak pernah bertanya hal-hal pribadi, seolah menghormati ruangnya. Namun setiap kali Adrian melihat tatapan mata gadis itu, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ketulusan tanpa pamrih. Suatu malam, ketika Alia sedang menyalin catatan kuliah, Adrian tiba-tiba berbicara. Kau tidak takut? Alia menoleh. Takut apa? Takut aku orang jahat. Kau bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Suara Adrian terdengar berat, seolah menguji. Alia terdiam sejenak, lalu berkata tenang. Saya percaya, semua orang punya sisi baik dan buruk. Tapi saya lebih memilih melihat sisi baiknya. Kalaupun Anda orang jahat, apa salahnya memberi kesempatan untuk berubah? Ucapan itu menusuk hati Adrian. Iya, seorang bos mafia yang telah melakukan hal-hal kelam justru ditenangkan oleh seorang mahasiswi polos. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar monster atau pemimpin geng. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, saat Alia sedang membeli obat di apotek, Adrian sendirian di kos. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah berat di luar gang. Instingnya segera terbangun. Ia mendekat ke jendela dan melihat dua pria asing mencurigakan, sepertinya sedang mencari seseorang. Adrian mengepalkan tangan. Mereka pasti anak buah pengkhianat itu. Mereka memburuku sampai ke sini. Ketika Alia kembali, ia mendapati Adrian berdiri dengan wajah waspada. Ada apa? Tanyanya cemas. Tempat ini sudah tidak aman. Mereka mencariku, jawab Adrian singkat. Alia menelan ludah. Jantungnya berdebar. Ia mulai menyadari bahwa pria yang ia selamatkan bukan sekadar korban perampokan biasa. Ada dunia gelap yang membayangi dirinya. Namun yang mengejutkan, bukannya lari. Alia justru berkata, mantap. Kalau begitu, saya akan bantu sembunyikan Anda. Jangan keluar dulu. Saya tidak akan biarkan mereka menemukan Anda. Adrian menatap Alia lama, kagum sekaligus bingung. Kenapa gadis ini begitu berani mempertaruhkan diri demi orang asing sepertinya? Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan sekadar rasa terima kasih, melainkan bibit perasaan yang lebih dalam. Dan sejak malam itu, Adrian tahu. Mahasiswi polos bernama Alia telah masuk terlalu jauh ke dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian malam itu. Alia masih tetap menyembunyikan Adrian di kosnya, meski rasa was-was tak pernah hilang. Setiap kali ada suara asing di luar pintu, jantungnya berdegup kencang. Namun tekadnya untuk melindungi pria itu tetap lebih kuat daripada rasa takut. Adrian mulai pulih. Luka tembak di bahunya berangsur mengering, meski ia masih harus membatasi gerakan. Alia senang melihat perbaikan itu, meskipun dalam diam ia tahu, cepat atau lambat Adrian pasti akan pergi. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu kecil. Alia sibuk menulis laporan kuliah, sementara Adrian memperhatikannya. Tangan gadis itu begitu cekatan memegang pena, wajahnya serius namun tetap lembut. Sesekali ia menghela napas panjang. Capek? Tanya Adrian tiba-tiba. Alia menoleh, lalu tersenyum tipis. Lumayan. Tapi sudah biasa. Hidup sebagai mahasiswa memang begini. Tugas menumpuk, uang pas-pasan. Adrian mengernyit. Kau bekerja sambilan juga? Alia mengangguk. Iya. Kadang jaga kafe, kadang jadi tutor privat. Kalau tidak, uang bulanan dari orang tua tidak cukup untuk bayar kos dan biaya kuliah. Adrian terdiam. Ada rasa aneh dalam hatinya. Ia terbiasa hidup dalam kemewahan, dikelilingi uang hasil bisnis kotor. Tapi di depan matanya, ada seorang gadis yang berjuang keras demi masa depan.
tanpa keluh kesah, tanpa menyalahkan takdir. "Alia," Adrian memanggil lirih. "Kenapa kau menolongku sejauh ini? Bahkan setelah tahu ada orang yang mengejarku." Alia menatap matanya dalam-dalam. "Karena saya percaya setiap nyawa itu berharga, dan entah kenapa, hati saya bilang kalau Anda bukan orang jahat seperti yang mungkin orang lain pikirkan." Ucapan itu menusuk lagi ke dalam hati Adrian. Ia ingin sekali berkata jujur tentang siapa dirinya sebenarnya, tapi lidahnya keluh. Ia takut gadis itu akan membencinya jika tahu kebenarannya. Namun takdir bergerak lebih cepat dari yang ia kira. Suatu sore, ketika Alia pulang dari kafe tempatnya bekerja, ia melihat dua pria berbadan besar berdiri di depan gang kosnya. Mereka tampak mencurigakan, berbicara dengan nada rendah sambil menoleh ke sana-sini. Alia merasakan firasat buruk. Ia bergegas masuk lewat pintu belakang, lalu menemui Adrian. "Adrian, ada dua pria mencurigakan di luar. Sepertinya mereka mencarimu," ucapnya panik. Adrian mendengus. "Mereka memang tidak akan berhenti sampai aku mati." Alia menatapnya dengan bingung. "Sebenarnya, siapa kau, Adrian? Kenapa orang-orang itu memburumu?" Adrian terdiam cukup lama. Ia sadar tidak mungkin terus bersembunyi. Akhirnya dengan suara berat ia berkata, "Aku bukan orang biasa. Aku Adrian Santoro. Orang-orang di kota ini mengenalku sebagai pemimpin sebuah organisasi yang sering kau dengar sebagai mafia." Alia terhenyak. Matanya melebar, napasnya tercekat. "Mafia?" Adrian menatapnya penuh penyesalan. "Aku tahu kau akan takut. Aku tidak berniat menyeretmu sejauh ini. Tapi aku tidak bisa berbohong lagi." Keheningan menyelimuti ruangan. Alia menunduk, berusaha mencerna semua informasi. Seorang pria yang selama ini ia rawat, yang ia percaya, ternyata bos mafia yang ditakuti banyak orang. Adrian melanjutkan, suaranya lirih. "Semalam aku diserang oleh orang kepercayaanku sendiri. Pengkhianatan. Mereka ingin menjatuhkanku. Kalau aku mati, mereka akan merebut kekuasaan. Itulah kenapa aku harus sembunyi sementara." Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya campur aduk, takut, bingung, sekaligus tidak percaya. Namun di sela-sela rasa itu, ia teringat semua kebaikan yang Adrian tunjukkan padanya selama ini. Meski dingin, pria itu tidak pernah menyakitinya. Alia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Saya tidak menyangka, tapi satu hal yang saya tahu. Anda tetap manusia. Luka Anda nyata, penderitaan Anda juga nyata. Saya tidak bisa menghapus semua masa lalu Anda, tapi saya juga tidak bisa begitu saja berhenti menolong setelah sejauh ini." Adrian menatap Alia dengan mata yang berkilat. Ada rasa haru yang sulit ia sembunyikan. "Kau benar-benar berbeda dari siapapun yang pernah kutemui." Namun kebersamaan mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Malam itu orang-orang suruhan pengkhianat Adrian berhasil menemukan kos Alia. Dua pria berbadan kekar mendobrak pintu, membuat Alia menjerit kaget. "Bos, akhirnya ketemu juga kau." Salah satu pria itu berteriak. Adrian berdiri meski bahunya masih sakit. "Kalau nyawa kalian tidak ingin melayang, sebaiknya pergi sekarang juga." Pertarungan pun pecah. Meski terluka, Adrian bergerak lincah, menjatuhkan lawannya dengan pukulan cepat. Alia hanya bisa menyingkir ke sudut ruangan, ketakutan sekaligus kagum. Pria itu benar-benar bukan orang biasa. Akhirnya, kedua penyerang itu kabur setelah kewalahan. Namun sebelum pergi, mereka berteriak, "Kau tidak akan selamat, Adrian. Semua orang tahu di mana kau bersembunyi sekarang." Alia gemetar. Kosnya sudah tidak aman lagi. Ia menoleh ke Adrian dengan wajah pucat. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Adrian menatap Alia dalam-dalam. "Kau sudah terlalu jauh terlibat. Aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Mulai sekarang, kau ikut denganku?" Alia terbelalak. "Ikut denganmu?" Adrian mengangguk tegas. "Ya, dunia ini berbahaya, tapi aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi." Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat kilatan perasaan tulus di mata seorang bos mafia. Bukan hanya ketegasan, tapi juga janji yang lahir dari hati. Malam itu, setelah para penyerang kabur, kos Alia berubah menjadi medan kekacauan. Pintu rusak, meja terbalik, dan pecahan kaca berserakan di lantai. Alia memeluk tubuhnya, masih gemetar mengingat betapa dekatnya ia dengan bahaya. Adrian menatap sekeliling dengan wajah keras. "Tempat ini sudah tidak aman. Kita harus pergi sekarang." Alia masih ragu. "Tapi, ini rumah saya. Semua barang-barang saya ada di sini." Adrian menatapnya dengan serius. "Barang bisa diganti. Nyawamu tidak. Percayalah padaku, Alia." Meski hatinya masih berat, Alia akhirnya mengangguk. Ia hanya membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen penting. Dengan langkah cepat,
Adrian menuntunnya keluar dari kos yang selama ini menjadi tempat tinggal aman, menuju mobil hitam yang sudah menunggu di ujung gang. Mobil itu dikendarai oleh seorang pria berkacamata hitam, wajahnya tenang tapi jelas menyimpan kewaspadaan. "Bos," sapanya singkat begitu Adrian masuk. Alia menatap pria itu dengan rasa canggung. Adrian memperkenalkan singkat, "Ini Damar, orang kepercayaanku. Mulai sekarang dia juga akan melindungimu." Mobil melaju menembus jalanan malam. Alia terdiam, menatap keluar jendela, pikirannya bercampur aduk. Ia meninggalkan kos, teman-teman, bahkan rutinitas kampusnya, hanya demi ikut dengan pria yang baru ia kenal, yang ternyata seorang bos mafia. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Dari luar bangunan itu terlihat mewah tapi tertutup rapat, dikelilingi pagar tinggi dan penjaga bersenjata. Alia merasa dadanya sesak. Jadi ini dunia yang sebenarnya, dunia Adrian. Begitu masuk, Adrian memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan kamar bagi Alia. "Mulai sekarang, dia adalah tamuku. Perlakukan dengan hormat," katanya tegas. Semua orang menunduk patuh. Alia merasa kikuk berada di tengah-tengah orang-orang berpakaian hitam yang jelas-jelas bukan orang biasa. Namun Adrian menenangkannya. "Kau aman di sini. Tidak ada yang akan menyentuhmu tanpa izinku." Malam itu, Alia duduk di kamar barunya, menatap langit-langit dengan mata kosong. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Kenapa aku bisa sejauh ini? Kenapa aku tidak lari sejak awal? Tapi setiap kali ia mengingat tatapan mata Adrian, entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Keesokan harinya, Adrian memanggil Alia ke ruang kerjanya. Di sana, ia tampak berwibawa dengan jas hitam, dikelilingi dokumen-dokumen penting. "Alia," ucapnya serius, "aku tahu kau masih takut dan bingung. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Mulai saat kau menyelamatkanku, hidupmu sudah terhubung dengan hidupku. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali ke kehidupan lamamu begitu saja, karena musuhku pasti akan mencarimu." Alia menelan ludah. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Adrian menatapnya dalam-dalam. "Tetaplah di sisiku. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Jantung Alia berdetak kencang. Kata-kata itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti belenggu. Ia tahu, sejak saat itu, ia sudah resmi masuk ke dalam dunia Adrian. Sebuah dunia yang penuh bahaya. Hari-hari berikutnya, Alia perlahan terbiasa dengan lingkungan baru. Para anak buah Adrian memang terlihat menyeramkan, tapi mereka selalu menghormatinya. Ada yang bahkan memanggilnya Nona Alia, membuatnya tersipu malu. Meski begitu, Alia tidak bisa menutup mata dari sisi gelap rumah itu. Ia sering mendengar bisikan tentang transaksi, pertempuran antar geng, bahkan darah yang tertumpah. Setiap kali itu terjadi, hatinya berdebar cemas. Suatu malam saat ia duduk di taman rumah, Adrian menghampirinya. Wajah pria itu tampak lelah setelah rapat panjang dengan anak buahnya. "Kau tidak nyaman di sini, ya?" tanyanya lembut, berbeda dari biasanya. Alia menoleh. "Jujur, ya. Dunia ini menakutkan. Saya tidak pernah membayangkan akan terjebak di tengah-tengah hal seperti ini." Adrian duduk di sampingnya, menatap langit malam. "Aku mengerti. Dunia ini memang kotor. Aku sendiri sudah lama hidup dalam darah dan pengkhianatan. Tapi, sejak kau datang aku merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada alasan untuk bertahan. Bukan hanya demi kekuasaan, tapi demi seseorang." Alia terdiam, hatinya bergetar. Ia menatap Adrian, melihat ketulusan di balik tatapan tajamnya. "Kenapa saya hanya mahasiswi biasa. Tidak ada yang istimewa dari saya." Adrian tersenyum tipis. "Justru karena itu. Kau berbeda dari semua orang yang pernah ada di sekelilingku. Kau melihatku bukan sebagai bos mafia, tapi sebagai manusia. Dan itu berarti lebih dari segalanya bagiku." Alia merasa wajahnya panas. Ia tidak pernah menyangka seorang pria seperti Adrian bisa berkata demikian. Namun kebersamaan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, salah satu anak buah Adrian datang tergesa-gesa. "Bos, musuh sudah bergerak. Mereka menemukan markas kita." Adrian berdiri cepat, wajahnya berubah keras. "Siapkan semua orang. Jangan biarkan mereka masuk." Alia yang mendengar itu langsung pucat. Apa maksudnya mereka menyerang ke sini? Adrian menoleh padanya, lalu menggenggam tangannya erat. "Tetap di kamarmu. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Aku akan melindungimu." Detik itu, Alia menyadari ia benar-benar sudah berada di tengah badai, dan tidak ada jalan kembali. Suara tembakan bergema di halaman rumah besar itu. Lampu-lampu berkelip, teriakan anak buah Adrian bersahutan dengan dentuman senjata. Alia bersembunyi di kamar,
berusaha menutup telinganya, namun suara perang kecil itu begitu nyata, menusuk hingga ke jantung. Tubuhnya gemetar. Apakah Adrian baik-baik saja? Pikirnya panik. Ia ingin keluar, tapi teringat pesan Adrian. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Namun rasa cemas mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, Alia membuka pintu dan melangkah keluar. Koridor rumah penuh orang-orang bersenjata yang berlari. Tapi tak seorang pun berani menghalangi jalannya. Di ujung lorong, Alia melihat Adrian sedang bertarung. Meski bahunya masih belum pulih sempurna, pria itu berdiri gagah di tengah hujan peluru. Ia memimpin dengan tenang, memberi instruksi, lalu menembak dengan presisi. Lawan-lawannya jatuh satu persatu. Alia menahan napas. Bukan hanya karena ngeri, tapi juga kagum. Di balik dunia gelap yang keras ini, Adrian adalah sosok pemimpin yang tidak pernah goyah. Namun tiba-tiba, seorang pria muncul dari balik kegelapan, menodongkan pistol langsung ke arah Adrian. Alia refleks berteriak, "Adrian, awas!" Adrian menoleh, tapi terlambat. Dentuman terdengar dan peluru melesat. Tanpa sadar, Alia berlari ke arahnya, mendorong Adrian. Peluru itu tidak mengenai dada Adrian, melainkan melukai lengan Alia. "Alia!" teriak Adrian panik. Ia segera menembak balik musuh yang menyerang, lalu meraih tubuh Alia yang terjatuh. "Bodoh, kenapa kau lakukan itu?" Alia meringis menahan sakit. "Saya tidak ingin kehilangan Anda." Suaranya lirih, tapi jujur. Mata Adrian memanas. Ia segera membawa Alia menjauh dari medan pertempuran. "Tamar, jaga Bearson! Aku harus melindunginya!" Teriaknya sambil menahan amarah. Beberapa jam kemudian, pertempuran mereda. Musuh berhasil dipukul mundur, meski korban berjatuhan di pihak Adrian. Rumah besar itu porak-poranda, tapi tetap berdiri. Di kamar pribadi Adrian, Alia terbaring dengan perban di lengannya. Luka itu tidak parah, namun cukup membuatnya lemah. Adrian duduk di samping ranjang, wajahnya penuh rasa bersalah. "Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam semua ini," ucapnya pelan. "Aku hidup dalam dunia kotor yang penuh darah, dan kau terlalu berharga untuk ikut terjebak di dalamnya." Alia tersenyum samar, meski wajahnya pucat. "Saya yang memilih tinggal. Dari awal saya bisa saja pergi, tapi hati saya bilang saya harus di sini. Bersama Anda." Adrian terdiam. Matanya berkaca-kaca, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Ia menggenggam tangan Alia erat. "Kau gila." "Tapi gila dengan cara yang membuatku jatuh cinta." Kata-kata itu membuat Alia terkejut. Wajahnya memanas. "Jatuh cinta?" Adrian mengangguk. "Ya, aku jatuh cinta padamu, Alia. Bukan sebagai bos mafia, tapi sebagai pria biasa yang akhirnya menemukan alasan untuk hidup lebih baik. Kau membuatku ingin berubah. Untuk pertama kalinya, aku ingin keluar dari lingkaran ini, agar bisa hidup tenang bersamamu." Air mata Alia menetes. Ia tidak menyangka seorang pria sekeras Adrian bisa berbicara sejujur itu. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Saya juga, meski saya tahu dunia Anda penuh bahaya, hati saya memilih Anda." "Saya jatuh cinta, Adrian." Mereka saling menatap, lalu Adrian mendekat, menempelkan keningnya pada kening Alia. Suasana hening, hanya ada detak jantung yang berpacu. Hari-hari setelah itu menjadi awal baru. Adrian perlahan mulai merapikan organisasinya, menyingkirkan pengkhianat, dan mencari jalan untuk keluar dari lingkaran mafia. Itu bukan hal mudah, tapi dengan Alia di sisinya, ia merasa punya alasan kuat untuk mencoba. Alia sendiri tetap melanjutkan kuliah, meski kini dengan perlindungan ketat. Awalnya ia merasa aneh dijemput mobil hitam setiap hari, tapi lama-kelamaan ia terbiasa. Teman-temannya hanya tahu Alia dekat dengan seorang pria misterius, tanpa menyadari siapa sebenarnya pria itu. Di sela kesibukan, mereka menyempatkan waktu bersama. Kadang hanya sekadar duduk di taman rumah besar itu, berbicara tentang mimpi sederhana. Adrian mulai belajar bagaimana rasanya hidup normal, sementara Alia belajar menerima bahwa cinta tidak selalu datang dari dunia yang aman. Suatu malam, Adrian berkata sambil menatap bintang, "Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita. Tapi satu hal yang pasti, aku akan berjuang keluar dari dunia kelam ini, demi diriku dan demi kita." Alia menggenggam tangannya, tersenyum hangat. "Saya percaya, karena saya tahu, di balik semua itu, Anda adalah pria baik yang hanya butuh kesempatan kedua." Adrian menatapnya dengan penuh cinta. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam darah dan pengkhianatan, ia merasa damai. Semua berkat seorang mahasiswi baik hati yang menolongnya di malam hujan, dan yang kini menjadi cahaya dalam hidupnya.